Klimatologi Geofisika melihat potensi gempa dengan magnitudo 8,9 dan tsunami setinggi 29 meter akan terjadi di pantai selatan Jawa Timur. Sebelumnya sebuah riset 11 ilmuwan multidisiplin menemukan adanya celah seismik di selatan Pulau Jawa yang berpotensi menyebabkan gempa bumi megatrust dan tsunami setinggi 20 meter. Berikut fakta datanya. Megatrust, sebuah istilah asing yang belakangan kerap dipadankan dengan gempa bumi besar. Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengatakan, megatrust tidak bisa diartikan mentah-mentah sebagai gempa bumi besar. Trust dalam kata tersebut mengacu pada gerak lempeng tektonik penyebab gempa dan pemicu tsunami, yakni gerak naik patahan atau sesar. Gerak naik berupa dorongan yang sangat besar ini terjadi di area-area pertemuan antar lempeng tektonik alias zona subduksi. Oleh karena itu, megatrust sesungguhnya bukan hal baru. Zona-zona subduksi itu yang kini lebih populer disebut zona megatrust bahkan telah ada sejak ratusan juta tahun silam, yakni saat super benua Pangea mulai terpecah menjadi benua-benua yang kita kenal hari ini. Berada di wilayah Ring of Fire atau cincin api membuat Indonesia memiliki resiko tinggi dihantam gempa tektonik. BMKG mencatat setiap tahun Indonesia diguncang sekitar 5.000 gempa. Cincin api terbentuk oleh aktivitas lempeng tektonik. Adapun negara kita berada di wilayah pertemuan 4 lempeng besar, yakni Eurasia, Indo-Australia, Pasifik, dan Filipina. Dengan demikian, ada 6 zona subduksi atau megatrust yang melingkari nyaris seluruh pulau besar di Indonesia. Aktivitas gempa di perairan selatan Jawa tergolong yang teraktif di dunia. BMKG pernah menyatakan kekuatan gempa di kawasan ini umumnya berkisar pada magnitudo 2 hingga 4. Sementara gempa dengan kekuatan magnitudo 5 tergolong jarang. Akan tetapi, tunggu dulu. Dalam buku Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia disebutkan, di Samudra Hindia Selatan Jawa terdapat 3 segmentasi megatrust, yaitu segmen Jawa Timur, segmen Jawa Tengah, dan segmen Banten Selat Sunda. Zona megatrust di selatan Jawa ini menyimpan potensi gempa besar berkekuatan magnitudo 8,7. Kemungkinan terburuk ini bisa dan hanya bisa terjadi dengan skenario 2 segmen dari 3 segmen di selatan Jawa tadi bergerak secara simultan. Hasil riset celah seismik oleh peneliti ITB bersama ilmuwan multidisiplin mengungkapkan, bila 2 segmen megatrust di selatan Jawa bergerak bersamaan, itu dapat memicu gelombang tsunami yang mencapai tinggi 20 meter dan 12 meter di pantai selatan Jawa Barat dan Jawa Timur, dengan rata-rata ketinggian maksimum 4,5 meter di sepanjang pantai selatan Jawa. Benarkah tsunami yang dipicu megatrust selatan Jawa berpotensi menerjang ibu kota? Pada tahun 1883, Jakarta memang pernah terkena sapuan tsunami akibat gempa megatrust selatan Jawa, tepatnya di sekitar Selat Sunda. Surat kabar Batavia's Handelsblad yang terbit pada 28 Agustus 1883 melaporkan tsunami yang disebabkan oleh erupsi katastrofik itu menimbulkan kerusakan di Pulau Onrus menerjang pantai Batavia dan Tanjung Priok. Pemodelan tsunami Selat Sunda akibat gempa berkekuatan magnitudo 8,7 yang dilakukan BMKG memperlihatkan tsunami dapat saja tiba di pantai Jakarta dalam waktu sekitar 3 jam setelah gempa, dengan ketinggian mulai setengah meter di Kapuk Muara sampai Kamal Muara dan 0,6 meter di Ancol sampai Tanjung Priok. Hasil pemodelan Lembaga Riset Kebencanaan IAITB lebih menggemparkan. Tsunami disebutkan bisa sampai di pesisir Jakarta dengan ketinggian 1 hingga 1,5 meter dalam waktu 3 jam dari titik awal gelombang. Bahkan disebutkan pula, sapuannya bisa mencapai Istana Negara. Namun, sekali lagi, BMKG mengingatkan ini hanyalah kemungkinan terburuk. Bisa pula tidak terjadi. Dan kalaupun terjadi, tidak diketahui kapan. Sebab menurut BMKG belum ada sains yang mampu memprediksi secara akurat soal kapan terjadinya gempa. Meski begitu, kita harus selalu siap dan siaga. Sebagai warga negara yang tinggal di wilayah cincin api, sudah sepatutnya kita mampu hidup berdampingan dengan bencana alam seperti gempa bumi, maupun implikasinya yaitu tsunami. BMKG merekomendasikan penyiapan sarana dan prasarana evakuasi jika terjadi tsunami. BMKG juga merekomendasikan agar dilakukan survei dan audit kondisi konstruksi bangunan sekolah,
perkantoran, mal dari potensi gempa supaya dapat ditetapkan standar struktur bangunan tahan gempa. Selain itu, tata ruang juga harus memperhatikan zona rawan gempa. Keberadaan vegetasi mangrove di pesisir telah terbukti mampu melindungi pemukiman penduduk pada saat terjadi tsunami. Sayang, luas tutupan hutan mangrove di Indonesia terus menyusut. Dari 3,75 juta hektar pada 2010 menjadi 3,2 juta hektar di tahun 2020. Jangan girang dulu dengan angka itu, karena Yayasan Konservasi Mangrove Indonesia menyebutkan 50%-nya dalam kondisi rusak. Artinya, kita hanya punya sekitar 1,6 hektar lahan mangrove yang kondisinya baik. Inilah harga yang harus kita bayar atas ketidakpedulian kita terhadap lingkungan, atas sembrononya paradigma ekonomi yang bertumpu pada mesin pertumbuhan semata dan mengabaikan harmoni manusia, alam, dan bumi.